di sini saya akan menjelaskan mengenai etap atau Electrical Transient Analysis Program merupakan software yang digunakan untuk menganalisa pembangkit tenaga listrik, sistem transmisi, maupun sistem distribusi tenaga listrik. Adapun analisa yang dapat dilakukan dengan etap, yaitu yang pertama analisa aliran daya, yang kedua analisa hubung singkat, yang ketiga analisa kestabilan transien, dan keempat arc flash analysis. Terdapat dua standar yang ada pada etap, yang pertama ANSI dan yang kedua EIC. ANSI atau American National Standard Institute merupakan standar yang digunakan di negara Amerika dengan menggunakan frekuensi sebesar 60 Hz. Dan yang kedua EIC atau International Electrotechnical Commission merupakan standar yang digunakan salah satunya di negara Indonesia dengan menggunakan frekuensi sebesar 50 Hz. Perbedaan dari kedua standar ini itu terdapat pada frekuensi yang digunakan dan terdapat pada simbol. Adapun elemen pada etap yaitu pertama generator yang digunakan sebagai penghasil energi listrik, yang kedua transformator sebagai pengatur tegangan, yang ketiga ada bus sebagai penghubung antar komponen, yang keempat load atau beban yang terbagi menjadi dua yaitu static load dan lumped load, dan kelima transmission line digunakan sebagai penyalur energi listrik dari satu titik ke titik lainnya. Demikianlah pembahasan mengenai etap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku bakal sedikit menjelaskan tentang analisa load flow atau hubung daya. Nah, hubung daya atau aliran daya itu adalah suatu sistem tenaga listrik yang secara garis besar adalah suatu peristiwa daya yang mengalir berupa daya aktif dan daya reaktif dari suatu sistem pembangkit melalui suatu saluran atau jaringan transmisi hingga sampai ke sisi beban. Pada kondisi ideal, maka daya yang diberikan oleh sisi pengirim itu akan sama dengan daya yang diterima beban. Namun, pada kondisi real, daya yang dikirim sisi pengirim tidak akan sama dengan yang diterima beban. Selanjutnya adalah hal yang mempengaruhi aliran daya, yaitu impedansi di saluran transmisi. Impedansi di saluran transmisi dapat terjadi karena berbagai hal dan sudah mencakup resultan antara hambatan resistif, induktif, dan kapasitif. Hal inilah yang menyebabkan rugi-rugi daya itu terkonversi atau terbuang menjadi energi lain dalam transfer energi. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan terkait di tipe dari jaringan distribusi. Nah, tipe jaringan distribusi di sini itu ada 4. Yang pertama itu ada sistem radial. Sistem radial sendiri ini merupakan jaringan sistem distribusi primer yang sederhana dan murah biaya investasinya. Pada jaringan ini, arus yang paling besar itu adalah yang paling dekat dengan gardu induk. Tipe ini juga ketika penyaluran energi listrik itu kurang handal karena bila terjadi gangguan pada penyulang, maka akan menyebabkan terjadinya pemadaman pada penyulangan tersebut. Nah, selanjutnya ada sistem ring atau loop. Tipe ini merupakan jaringan distribusi primer dan gabungan dari dua tipe jaringan radial, di mana ujung kedua jaringan dipasang CB atau circuit breaker. Nah, pada keadaan normal, tipe ini bekerja secara radial dan pada saat terjadi gangguan CB, dapat dioperasikan sehingga gangguan dapat terlokalisir. Tipe ini lebih handal dalam penyaluran tenaga listrik dibandingkan tipe radial, namun biaya investasinya bakal lebih mahal. Nah, selanjutnya adalah tipe dari jaringan distribusi yang lain, yaitu sistem spindle dan juga sistem mesh. Nah, sistem spindle sendiri ini merupakan jaringan distribusi primer gabungan dari struktur radial yang ujung-ujungnya dapat disatukan pada gardu hubung dan terdapat penyulang ekspres. Penyulang ekspres ini harus selalu dalam keadaan bertegangan dan siap untuk terus-menerus menjamin bekerjanya sistem dalam menyalurkan energi listrik ke beban pada saat terjadi gangguan atau pemeliharaan. Dalam keadaan normal, tipe ini beroperasi secara radial.
Dan yang terakhir tadi adalah sistem mesh. Struktur jaringan dari sistem mesh ini dibentuk dari beberapa gardu induk yang saling dihubungkan sehingga daya beban disuplai oleh lebih dari satu gardu induk dibandingkan dengan dua tipe sebelumnya. Tipe ini tuh lebih handal, tapi investasinya jauh lebih mahal. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Fungsi dan kegunaan load flow. Load flow atau aliran beban ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik aliran daya yang berupa pengaruh dari variasi beban dan rugi-rugi transmisi pada aliran daya, dan juga mempelajari adanya tegangan jatuh di sisi beban. Aliran beban pada suatu sistem tenaga listrik secara garis besar adalah suatu peristiwa daya yang mengalir berupa daya aktif dan daya reaktif dari suatu sistem pembangkit atau sisi pengirim melalui suatu saluran atau jaringan transmisi hingga sampai ke sisi beban atau sisi penerima. Pada kondisi ideal, maka daya yang diberikan oleh sisi pengirim akan sama dengan daya yang diterima beban. Namun, pada kondisi realnya, daya yang dikirim sisi pengirim tidak akan sama dengan yang diterima dengan beban. Adapun tujuan dari analisis load flow itu, yang pertama itu untuk mengetahui tegangan-tegangan pada setiap bus yang ada dalam sistem baik magnitude maupun sudut fasa tegangan. Yang kedua itu untuk mengetahui daya aktif dan daya reaktif yang mengalir dalam setiap saluran yang ada dalam sistem. Yang ketiga, untuk mengetahui daya aktif dan daya reaktif yang mengalir dalam setiap saluran yang ada dalam sistem. Yang keempat itu untuk memperoleh kondisi mula pada perencanaan sistem yang baru. Dan yang kelima itu untuk memperoleh kondisi awal untuk studi-studi selanjutnya seperti studi ataupun analisa lainnya, yaitu seperti analisa hubung singkat, stabilitas, dan pembebanan ekonomis. Saya akan menjelaskan terkait pengertian dan fungsi dari single line diagram. Single line diagram diartikan sebagai notasi yang mensederhanakan notasi pada sistem tenaga listrik 3 fasa. SLD mewakili komponen-komponen yang ada pada sistem kelistrikan yang biasa diwakili dengan bentuk simbol-simbol. Single line diagram berfungsi untuk mengetahui kondisi dan juga fungsi dari setiap-tiap komponen yang ada pada sistem kelistrikan, serta bagaimana antar komponen itu saling berhubungan, baik itu pada saat operasi maupun pada saat pemeliharaan. Single line diagram dapat menyederhanakan hubungan elektrikal yang ada pada sistem kelistrikan. Seperti kita dapat melihat di mana letak sumber energinya dan juga di mana letak beban-bebannya, sehingga kita itu mampu melihat hubungan antar tiap komponen tersebut. Walaupun bisa saja hubungan tersebut itu bisa 3 fasa atau 3 kabel. Elemen pada diagram tidak mewakili ukuran fisik ataupun lokasi pada peralatan listrik tersebut. Tapi konvensi umum untuk mengatur diagram sesuai dengan urutan dari kiri ke kanan ataupun dari atas ke bawah sebagai saklar ataupun peralatan lain yang diwakili. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lanjut ke penjelasan selanjutnya. Baiklah, di sini kita akan merangkai menggunakan aplikasi ETAP 12.6.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.